Halo teman-teman, kembali lagi saya akan melanjutkan pembacaan buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Kali ini subbab kedua dari bab 4, Problem Bintang Rock. Pada tahun 1983, seorang gitaris muda bertalenta dikeluarkan dari band rock. Dikeluarkan dari bandnya dengan cara yang paling buruk yang pernah ada. Band tersebut baru saja menandatangani sebuah kesepakatan rekaman, dan mereka akan merekam album pertama mereka. Tetapi beberapa hari sebelum rekaman dimulai, band menyuruh sang gitaris untuk keluar tanpa peringatan, tanpa pembicaraan, tanpa ledakan yang dramatis. Mereka benar-benar membangunkannya di suatu hari dan memberinya tiket bis untuk pulang. Saat duduk di dalam bis yang membawanya kembali ke Los Angeles dari New York, si gitaris terus bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Kesalahan apa yang saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan sekarang? Kontrak rekaman tidak jatuh dari langit begitu saja, dan khususnya untuk band metal baru. Apakah dia telah kehilangan satu-satunya kesempatan? Namun, pada waktu bis sampai di Los Angeles, gitaris ini tidak lagi mengasihani dirinya sendiri dan telah berikrar untuk membuat band baru. Dia memutuskan bahwa band barunya nanti akan sangat sukses, sehingga band lamanya akan menyesali keputusan mereka selamanya. Dia akan menjadi begitu terkenal sehingga mereka, band lama, akan merasa bersalah selama beberapa dekade melihatnya di TV, mendengarnya di radio, melihat posternya di jalan-jalan, dan fotonya di beberapa majalah. Mereka akan membalik burger di suatu tempat, naik mobil van dari sebuah panggung di klub murahan, menjadi gemuk dan mabuk-mabukan dengan istri-istri mereka yang buruk rupa. Dan dia akan tampil di hadapan kerumunan penonton stadion yang disiarkan langsung di televisi. Dia akan mandi dengan air mata orang-orang yang mengkhianatinya. Dan setiap tetes air mata itu akan dihapus dengan lembaran $100 yang bersih, baru dicetak. Demikianlah sang gitaris bekerja keras akan dirasuki setan musik. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merekrut musisi terbaik yang bisa ia temukan. Pemusik yang jauh lebih baik daripada rekan-rekan bandnya terdahulu. Dia menulis puluhan lagu dan berlatih dengan tekun. Dia memanfaatkan kemarahan menjadi bahan bakar ambisinya. Balas dendam menjadi permenungannya. Setelah beberapa tahun, band barunya berhasil mendatangani sebuah kesepakatan rekaman mereka sendiri. Dan setahun setelah itu, rekaman pertama mereka diluncurkan ke pasaran. Nama gitaris itu adalah Dave Mustaine, dan band baru yang dibentuknya itu adalah band heavy metal yang legendaris, Megadeth. Megadeth tercatat berhasil menjual lebih dari 25 juta album dan menggelar banyak tur dunia. Sekarang ini, Mustaine dianggap sebagai salah satu musisi yang paling brilian dan berpengaruh dalam sejarah musik heavy metal. Sungguh malang, band yang
mendepak bokongnya adalah Metallica, yang telah menjual lebih dari 180 juta album di seluruh dunia. Metallica adalah salah satu band rock terbesar sepanjang masa. Dan karena kenyataan ini, dalam sebuah wawancara pribadi yang cukup jarang di tahun 2003, Mustaine yang berlinang air mata mengakui kalau dia masih saja menganggap dirinya sebagai sebuah kegagalan. Di luar semua pencapaiannya yang mengagumkan, dalam benaknya akan selalu terngiang kalau dia adalah orang yang ditendang keluar dari Metallica. Kita adalah kera. Kita menyangka kita semua sontak menjadi luar biasa setelah menggunakan oven pemanggang dan memakai sepatu produk dari perancang tertentu. Padahal kita hanya sekelompok kera yang dibungkus ornamen yang mahal. Dan karena kita adalah kera, secara nalurilah kita mengukur diri kita sendiri dengan berpatokan pada orang lain dan untuk mencari status. Pertanyaannya bukan apakah kita mengevaluasi diri kita berdasarkan pencapaian orang lain. Namun, pertanyaannya adalah dengan standar apa kita mengukur diri kita sendiri. Dave Mustaine, entah sadar atau tidak, telah mengukur dirinya entah lebih sukses dan populer dibandingkan Metallica atau tidak. Pengalaman dikeluarkan dari mantan bandnya sangat menyakitkan, sehingga dia menggunakan sukses seperti Metallica sebagai alat untuk mengukur dirinya dan karir musiknya. Meskipun telah memanfaatkan suatu peristiwa buruk menjadi suatu yang positif, seperti yang dilakukan Mustaine dengan Megadeth, pilihannya menggunakan kesuksesan Metallica sebagai alat pengukur hidupnya justru terus menyakiti dirinya puluhan tahun berikutnya. Meskipun mendapatkan uang dan penggemar serta pujian, dia masih menganggap dirinya sebagai suatu kegagalan. Sekarang, Anda dan saya biasa saja melihat situasi yang dihadapi Dave Mustaine dan tertawa. Inilah pria yang memiliki jutaan dolar, ratusan ribu penggemar yang memujinya, karir yang sesuai dengan keinginannya, dan masih saja matanya sembab menyaksikan teman-teman rock lawasnya 20 tahun lalu jauh lebih terkenal daripada dirinya. Itu karena Anda dan saya memiliki nilai yang berbeda dari Mustaine, dan kita mengukur diri kita dengan ukuran yang berbeda. Ukuran kita mungkin lebih seperti, saya tidak mau bekerja untuk orang yang saya benci, atau saya ingin mendapatkan uang yang cukup agar bisa menyekolahkan anak saya di tempat yang bagus, atau saya sudah cukup senang tidak bangun tidur di saluran pembuangan air. Dan jika menerapkan ukuran-ukuran tersebut, tentu Mustaine adalah seorang yang sukses. Tidak dapat dibayangkan luar biasa besar. Sebaliknya, jika menggunakan ukuran Mustaine menjadi lebih populer dan sukses daripada Metallica, dia adalah sebuah kegagalan. Nilai yang kita pegang menentukan ukuran yang kita gunakan untuk menilai diri kita sendiri dan orang lain. Nilai yang kita pegang, onoda, tentang kesetiaan kepada kekaisaran Jepanglah yang menahannya berada di lubang selama hampir 30 tahun. Tapi, nilai yang sama juga membuatnya merasa pedih ketika pulang ke Jepang
ukuran Mustaine yaitu menjadi lebih baik daripada Metallica. Sepertinya membantu karir musiknya sukses luar biasa besar. Namun, ukuran yang sama juga menyiksanya di balik keberhasilannya. Jika Anda ingin mengubah cara Anda memandang permasalahan Anda harus mengubah nilai yang Anda pegang dan atau bagaimana Anda mengukur kegagalan atau kesuksesan. Sebagai contoh, mari kita perhatikan seorang musisi lain yang dikeluarkan dari band. Aneh, karena kisahnya seperti menggemakan Dave Mustaine. Meskipun ini terjadi 2 dekade sebelumnya. Pada tahun 1962, ketika itu ada desas-desus tentang sebuah band asal Liverpool, Inggris, yang sedang meroket. Band ini punya potongan rambut yang lucu dan punya nama yang lebih lucu lagi. Namun, musik mereka tidak dapat dipungkiri, sangat bagus. Dan pada akhirnya, mereka menarik industri musik. Menarik minat industri musik. Ada John, vokalis utama dan penulis lagu. Paul, pemain bass, romantis berwajah imut. Josh, gitaris utama yang pemberontak. Dan seorang pemain drum. Orang yang disebut terakhir ini dinilai memiliki rupa yang paling tampan di antara mereka berempat. Gadis-gadis menggilainya, dan wajahnya lah yang pertama kali muncul di majalah. Dia adalah anggota kelompok yang paling profesional juga. Dia tidak memakai obat-obatan, tidak gonta-ganti pacar, bahkan ada beberapa petinggi di industri musik yang berpikir kalau dia lebih cocok menjadi wajah dari band itu, bukan John atau Paul. Namanya Billy Bass. Dan di tahun 1962, setelah mendapatkan kontrak rekaman pertama mereka, 3 anggota Beatles lainnya diam-diam bersengkongkol dan memaksa manajer mereka, Brian Epstein, untuk memecat Petty. Epstein menentang keputusan itu. Dia menyukai Petty. Jadi dia mengabaikan permintaan mereka. Berharap 3 orang ini akan berubah pikiran. Beberapa bulan kemudian, hanya 3 hari sebelum rekaman pertama mereka mulai, Epstein akhirnya memanggil Peace ke kantornya. Di sana sang manajer secara tidak resmi memintanya untuk keluar dari dan mencari band lain. Dia tidak memberi alasan apapun, penjelasan apapun, ataupun ungkapan rasa kehilangan. Hanya berkata kepadanya bahwa anggota band lain ingin dia keluar dari grup. Jadi, ya sampai jumpa. Semoga sukses. Sebagai penggantinya, band merekrut seorang pria eksterik bernama Ringo Starr. Ringo lebih tua dan memiliki hidung lucu yang besar. Ringo setuju untuk memiliki potongan rambut yang sama jeleknya seperti John, Paul, dan Josh, dan bersikeras agar mereka menulis lagu tentang gurita-gurita dan kapal selam. Yang lain berkata, "Oh, silakan, bodo amat, tulis saja, mengapa tidak?" 6 bulan setelah Bass dipecat, Beatlemania meledak, membuat John, Paul, dan Josh, dan Ringo bisa dikatakan menjadi 4 wajah yang paling terkenal di seantero planet. Sementara itu, Bass, seperti yang dapat kita pahami, jatuh ke dalam sebuah depresi yang dalam.
dan menghabiskan waktunya melakukan apa yang akan diperbuat kebanyakan orang Inggris jika dalam masalah: minum. Tahun 60-an bukan tahun yang bersahabat untuk Pete Best. Di tahun 1965, dia menuntut 2 anggota Beatles atas tuduhan pemfitnahan dan semua proyek musiknya gagal secara mengenaskan. Di tahun 1968, dia berusaha bunuh diri, hanya mau bicara dengan ibunya. Hidupnya seolah tinggal puing-puing. Tetapi Best tidak punya kisah. Titik balik. Layaknya Dave Mustaine, dia tidak pernah menjadi superstar dunia atau menghasilkan jutaan dolar. Namun, di banyak hal, Best menghabiskan hidupnya dengan cara yang lebih baik daripada Mustaine. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1994, Best mengatakan, "Saya lebih bahagia sekarang dibandingkan jika saya masih bertahan di Beatles." Sinting. Best menjelaskan kalau situasi pemecatan dirinya dari Beatles pada akhirnya menuntun dia untuk bertemu dengan istrinya. Dan kemudian pernikahannya membawanya menjadi seorang ayah. Nilai-nilainya berubah. Dia mulai mengukur hidupnya secara berbeda. Ketenaran dan nama besar akan sangat menyenangkan, tentu saja. Namun, dia memutuskan bahwa apa yang telah dimilikinya sekarang jauh lebih berharga. Sebuah keluarga yang hangat dan penuh cinta, pernikahan yang stabil, hidup yang sederhana. Dia bahkan masih sempat bermain drum, berkeliling Eropa, dan merekam banyak album hingga 2000-an. Merekam banyak album hingga tahun 2000-an. Jadi apa yang sebenarnya hilang? Hanya perhatian yang besar dan sanjungan. Sedangkan apa yang telah diraihnya jauh lebih berarti untuknya. Dua kisah di atas menunjukkan suatu nilai dan ukuran yang satu bisa lebih baik daripada yang lain. Yang satu mengarah pada permasalahan ringan yang mungkin rutin tapi mudah diselesaikan. Yang lain menuntun pada masalah berat yang sulit diatasi. Demikian pembacaan subbab kedua dari bab 4, Problem Bintang Rock. Selanjutnya, subbab ketiga dari bab 4, nilai-nilai sampah, yang akan dibacakan di video berikutnya. Silahkan menyimak.